Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jawar Umara dengan NIM 210240249 dan saya berasal dari kelas 3D. Dan di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah perkembangan teknologi komunikasi. Nah, jadi pertama-tama kita itu harus mengetahui apa sih komunikasi itu. Jadi komunikasi itu adalah merupakan sebuah istilah yang memiliki makna di mana terjadinya proses pertukaran informasi, kata ataupun tanda yang dilakukan oleh dua orang dan juga bisa lebih. Jadi proses tersebut atau proses komunikasi dapat dilakukan dengan cara nonverbal maupun verbal. Dalam proses komunikasi, kedua orang atau lebih yang melakukan komunikasi memiliki potensi untuk memberikan atau menerima sebuah informasi. Dan juga seseorang dapat mengerti maksud dari orang lain melalui proses komunikasi yang dilakukan orang tersebut. Apabila suatu proses komunikasi berjalan dengan lancar dan efektif, maka tidak menutup kemungkinan adanya kedekatan dan rasa kebersamaan. Nah, jadi setelah kita mengetahui makna apa sih komunikasi itu, jadi kita akan menjelaskan apa sih teknologi komunikasi itu. Jadi teknologi komunikasi itu merupakan hal yang merujuk pada semua barang atau alat yang dapat digunakan untuk mendukung proses komunikasi, kayak mengirim, menyampaikan, menerima, memproses, mengedit dan lain-lainnya. Jadi kayak teknologi komunikasi ini kayak komunikasi kan dari penyampaian pesan dari orang ke orang. Jadi yang teknologi komunikasi ini berarti membantu penyampaian pesan tersebut. Nah, jadi sejarah teknologi komunikasi. Jadi sejarah teknologi komunikasi ini ada 15. Jadi yang pertama itu adalah teknologi komunikasi berupa lukisan gua. Jadi lukisan gua ini diklaim menjadi metode komunikasi tertua yang ada di dunia. Metode lukisan gua difungsikan sebagai sebuah tanda manusia purba dalam menandai daerah mereka. Dan juga tak hanya untuk menandai wilayah mereka saja, lukisan gua juga menjadi media untuk merekam berbagai peristiwa penting yang terjadi pada saat itu. Dan juga lukisan gua ini biasanya dapat ditemukan di dinding ataupun di langit di gua tersebut. Yang kedua, teknologi komunikasi melalui simbol. Jadi terdapat ukiran batu yang disebut sebagai petroglyphs yang ditemukan serta dikenalkan sekitar 10.000 tahun yang lalu. Sebelum ukiran batu tersebut difungsikan sebagai media perekam cerita oleh manusia purba. Dan yang ketiga, teknologi komunikasi menggunakan tanda asap. Tanda asap kerap dikenal sebagai sinyal yang difungsikan untuk mengirim pesan atau informasi. Penggunaan teknologi komunikasi tanda asap ini cukup populer dan banyak digunakan di Cina. Contohnya, penggunaannya adalah ketika seorang penjaga melepaskan sinyal ke udara. Asap akan diartikan sebagai sebuah pesan yang menuju ke tembok besar di Cina. Yang keempat ada teknologi komunikasi penggunaan merpati. Jadi burung merpati populer karena mereka mengetahui arah kemana mereka terbang, arah menuju ke rumah mereka bahkan setelah mereka melalui perjalanan panjang jauh. Orang-orang memakai merpati sebagai pengirim pesan biasanya meletakkan suatu huruf yang berukuran kecil di leher merpati tersebut dengan harapan bahwa merpati itu akan sampai ke penerima itu. Yang kelima, teknologi menggunakan sistem pos. Jadi setelah perkembangan zaman, manusia semakin sadar untuk menghentikan penggunaan merpati sebagai pengirim pesan dan beralih dengan menggunakan jasa kurir. Yang keenam ada teknologi komunikasi menggunakan koran. Jadi semakin berkembangnya teknologi komunikasi ini, jadi semakin berkembangnya zaman, teknologi komunikasi juga semakin berkembang. Yang ketujuh ada menggunakan radio. Jadi seperti yang kita tahu, komunikasi sekarang menggunakan radio ya seperti berita-berita yang kita dengar. Jadi itu udah bisa disampaikan oleh radio. Yang ke-8 menggunakan telegraf. Telegraf ini mengirim pesan berupa teks gitu. Kalau sekarang udah enak, udah ada WhatsApp gitu.
Yang sembilan ada teknologi menggunakan telepon. Nah, telepon ini yang kita pakai sekarang sudah menjadi kebiasaan kita dalam berkomunikasi kepada orang-orang. Yang 10 komunikasi menggunakan televisi. Nah, menggunakan televisi ini mungkin komunikasi yang berupa seperti penyampaian pesan dari suatu tokoh ke tokoh yang lain gitu, biar kita dengar. Yang 11 ada teknologi komunikasi menggunakan komputer. Dan yang ke-12 internet. Nah, internet ini semakin berkembangnya zaman, jadi udah ada internet dan ada website di mana kemudian satelit untuk internet dan internet kita bisa mencari apapun dimanapun di seluruh dunia. 13 surel atau email merupakan satu media komunikasi yang paling formal dan biasanya digunakan di kantor atau kampus. Yang ke-14 pesan teks. Nah, pesan teks ini ya dimana berbagai media jaringan digunakan untuk mengirimkan pesan teks. Dan yang terakhir ada media sosial. Nah, sekarang ini semua orang membagikan seluruh cerita hidup mereka di media sosial, seperti masukin hari-hari mereka, juga ada kejadian masuk ke media sosial, terus foto mereka gitu. Jadi seiring berjalannya waktu seperti itu, dari sejarah perkembangan teknologi komunikasi yang kita tahu dari yang gua tadi, yang asap sampai ke media sosial. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.